Kemanapun Presiden Amerika Serikat pergi dan keluar dari Gedung Putih, koper warna hitam ini selalu dibawa oleh ajudan Presiden. Kira-kira apakah isinya? Apakah uang jika sewaktu-waktu Presiden pengen beli rokok atau beli bakso? Ataukah pakaian ganti jika baju utama sudah bau basreng? Ternyata isi koper tersebut diperkirakan adalah kode atau surat perintah peluncuran atau penggunaan senjata nuklir yang dikenal dengan sistem nuklir football atau tas darurat Presiden. Misal sewaktu-waktu jika ada suatu hal atau penyebab yang mengharuskan penggunaan senjata nuklir, maka Presiden Amerika Serikat akan menggunakan koper tersebut. Kemudian Presiden akan memasukkan kode autentifikasi untuk memastikan bahwa itu legal dan sah surat atau kode tersebut dari Presiden. Setelah itu, kode atau perintah peluncuran tersebut akan dikonfirmasi oleh komando tertinggi kedua setelah Presiden. Langkah terakhir, kode akan dikirimkan ke fasilitas peluncuran di darat maupun dari kapal selam, dan ICBM pun akan meluncur ke tempat target yang telah ditentukan. Rumah kalian misalnya. Apa yang akan terjadi jika SAR bomba meledak di atas rumah kalian? Kita tidak akan merasakan sakit sedikit pun, karena kecepatan kilatan cahaya dari bom lebih cepat daripada kecepatan sel saraf mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Suhu yang dihasilkan oleh bom tersebut mencapai 100 juta derajat Celcius, sehingga apapun itu, entah kebal tembak, kebal jarum pentul, kebal parang dan sebagainya, akan langsung menguap dalam radius 4 km dari pusat ledakan. Perumahan atau gedung-gedung dalam radius 9 km dari pusat ledakan dipastikan akan roboh dan rata dengan tanah. Entah itu rumah mantan, rumah gebetan, gedung kominfo dan sebagainya akan hancur, serta bangunan pada radius 20 km akan roboh dan rusak parah. Dipastikan semua orang tewas dalam radius ini. Dalam radius 50-60 km akan menyebabkan luka bakar derajat 1-2 dan pada akhirnya pun akan mati juga. Diperkirakan kaca perumahan pecah dari jarak 700 km saat bom diuji coba. Bahkan kilatan cahayanya terlihat dari jarak 1000 km. Apa yang akan terjadi jika Amerika dan Rusia perang nuklir? Tidak akan ada pemenang jika seandainya terjadi perang nuklir. Istilah kata, misal Mamang Putin gak sengaja numpahin vodka yang membuat konslet tombol peluncuran Satan 2 atau RSM 56 Bulapa ke Amerika, terus apakah kakek Joe Biden akan tinggal diam? Tentu saja dia akan mengirimkan serangan balasan menggunakan ICBM Minuteman atau ICBM Trident 2-nya. Keduanya pun akan terus saling jual beli serangan. Sekutu AS pun tidak akan tinggal diam. Inggris akan menggunakan ICBM Trident 2, Perancis dengan ICBM M45 dan M51-nya, Blok Timur seperti Cina akan menggunakan dongpeng-dongpengnya, India dengan ICBM Agni-nya, dan tentu saja Paman Kim Jong-un yang suka main rudal dengan Hwasong 17 dan Taepodong 2-nya. Sementara Indonesia akan menggunakan keris petir Samsudin dan Jindan. Sebenarnya tak peduli siapa yang punya senjata nuklir yang lebih banyak, menggunakan atau memulai perang nuklir sama halnya dengan misi bunuh diri dan pemusnahan massal umat manusia. Mengapa Amerika Serikat belum mengizinkan Indonesia untuk membeli jet tempur siluman F-35? Kakek Joe Biden menganggap bahwa Indonesia belum sepenuhnya sanggup mengoperasikan jet tempur F-35. Mengingat F-35 adalah jet tempur canggih dengan berbagai sistem perangkat lunak yang serba digital. Sedangkan kebanyakan jet tempur Indonesia saat ini masih kebanyakan analog dan generasi keempat. Sabar dan pelan-pelan dulu. Walaupun belum mengizinkan pembelian jet tempur F-35 ke Indonesia, kabarnya AS dengan senang hati memberi kontrak pembelian 36 unit jet tempur F-15IX. Hal tersebut bertujuan agar pilot-pilot TNI AU terbiasa dengan jet tempur generasi 4,5 terlebih dahulu, baru nanti berangsur-angsur ke jet tempur generasi kelima. Indonesia bukan termasuk bagian dari NATO. Bahkan Turki yang menjadi salah satu anggota NATO dikabarkan gagal kontrak pembelian jet tempur F-35 karena kedapatan melanjutkan kontrak pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan ngerumpi di kolom komentar. Bisakah Indonesia membuat jet tempur secara mandiri? Kemungkinan bisa, tapi tidak untuk saat ini. Pembangunan jet tempur bukanlah hal yang mudah. Misalnya untuk studi desainnya saja, kemungkinan membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Negara kita kemungkinan belum siap atau mampu baik secara penguasaan teknologi maupun sumber daya manusia. Contohnya pada jet tempur JAS 31 Gripen ini, walaupun dengan embel-embel buatan Swedia, nyatanya perangkat dan berbagai komponen dari jet tempur ini diimpor dari berbagai negara. Mau dijual kemana?
sana, kemungkinan negara lain akan membeli opsi jet tempur dari negara-negara yang sudah berpengalaman membuat jet tempur seperti Amerika, Rusia, Cina, dan Perancis. Dari mana duitnya? Pembangunan jet tempur sudah pasti memakan biaya yang sangat besar, seperti biaya pengembangan, menggaji ratusan sampai ribuan karyawan, dan masih banyak lagi yang tentunya akan menelan biaya yang sangat besar. Jangankan membuat jet tempur secara mandiri, dalam rangka ikut serta pengembangan jet tempur saja, negara kita masih menunggak. Loh, kok tumben? Mengapa kemampuan manuver yang tinggi tidak terlalu dibutuhkan pada jet tempur saat ini? Jarang terjadi dogfight secara langsung. Umumnya kemampuan manuver yang tinggi sangat berguna dan menjadi salah satu kelebihan pada jet tempur era Perang Dunia Pertama dan Kedua, yaitu untuk menghindari tembakan musuh pada saat baku hantam secara langsung. Banyak jet tempur yang sudah mengusung teknologi BVR yang memungkinkan untuk dapat melihat atau mengunci target di luar batas pandangan pilot secara langsung. Contohnya pada jet tempur F-22 Raptor yang mampu melacak atau menyadari adanya musuh dari jarak puluhan sampai ratusan kilometer. Dengan begitu, jet tempur tidak harus benar-benar mendekati target untuk dapat menembak atau menguncinya. Kecepatan rudal jauh di atas jet tempur pada umumnya. Tidak seperti dalam film yang bisa saset-saset menghindari rudal. Pada kenyataannya, rudal bisa dengan sangat mudah mengejar target. Contohnya rudal Meteor yang diluncurkan dari jet tempur Eurofighter Typhoon dapat melesat mencapai kecepatan Mach 4. Kecepatan tersebut sudah lebih dari cukup untuk dapat mengejar jet tempur yang pada umumnya berkecepatan maksimum Mach 2 sampai 3,2. Mengapa jet tempur F-16 Fighting Falcon menjadi jet tempur paling populer? F-16 adalah jet tempur generasi keempat yang dibuat oleh perusahaan General Dynamics Amerika Serikat dengan total produksi mencapai 4.000 unit lebih dan digunakan oleh 25 negara di seluruh dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Harga F-16 yang lumayan terjangkau dibandingkan dengan harga jet tempur sekelasnya, yaitu berkisar 18,8 juta sampai dengan 63 juta US dollar per unit. Ukuran F-16 yang terbilang cukup kecil dibandingkan dengan jet tempur sekelasnya, sehingga cocok untuk melatih pilot baru dan pilot yang belum terlalu berpengalaman. Memiliki kemampuan manuver yang cukup lincah dan mampu melaju dengan kecepatan maksimum mencapai 2410 sampai 2500 km per jam. Biaya operasional dan perawatan yang cukup murah. Sebagai contoh, F-16 milik TNI AU menghabiskan sekitar 117,3 juta rupiah untuk 1 jam penerbangan. Kira-kira apalagi alasannya? Mengapa Amerika Serikat pensiunkan jet tempur F-14 Tomcat? F-14 Tomcat adalah jet tempur supersonik dengan desain sayap variable sweep yang dirancang oleh Grumman dan diproduksi kurang lebih sebanyak 712 unit. Inilah alasan singkat dipensiunkannya. Teknologi F-14 Tomcat sudah dianggap tua dan usang, yang kemudian digantikan oleh F-18 Hornet dan Super Hornet. Banyaknya sistem persenjataan terbaru yang tidak sesuai dipasang pada jet tempur F-14 Tomcat. Biaya operasional dan perawatan yang cukup mahal. Misalnya untuk penerbangan selama 1 jam menghabiskan waktu 10 jam sampai 30 jam perawatan yang dinilai kurang efisien jika terjadi serangan mendadak. Sengaja dipensiunkan dan dihancurkan dengan dalih dan alasan supaya Iran tidak mendapatkan akses suku cadang F-14 Tomcat. Kurang lebih Iran mempunyai 24 unit F-14 Tomcat yang masih beroperasi, yang ia dapatkan ketika dulu hubungannya masih mesra dengan Amerika Serikat. Entahlah apa alasan pasti F-14 Tomcat kesayangan Kapten Maverick ini dipensiunkan. Mungkin kalian lebih mengetahui. RPG adalah senjata peluncur granat portable yang dapat diluncurkan dari bahu untuk kendaraan lapis baja dan anti-tank. Dalam bahasa Mamang Putin, RPG merupakan singkatan kata dari yang kurang lebih berarti peluncur granat genggam anti-tank. Senjata ini mulai diproduksi sejak tahun 1958 sampai saat ini oleh pabrikan Bazal dan Dektrayev Rusia dengan total produksi mencapai 9 juta unit lebih dan digunakan oleh sekitar 40 negara di seluruh dunia yang memiliki harga satuan sekitar 2.500 US dollar. Panjang keseluruhan 950 mm, diameter roket 85 mm, kaliber peluncur 40 mm dan berbobot keseluruhan mencapai 7 kg. RPG mampu melesat mencapai kecepatan 115 meter per second sampai 300 meter per second dengan radius tembak mencapai 700 sampai 920 meter. Saking populernya RPG, sampai-sampai Ucok pun tergila-gila dengan senjata yang satu ini.
FGM-148 Javelin merupakan sistem rudal anti-tank portable buatan negara kakek Joe Biden sejak 1990-an. Dan inilah cara kerja secara singkatnya. Penembak yang sudah menggotong perangkat peluncuran atau barel seberat 22,3 kg kemudian akan membidik target atau tank dengan dua cara, yaitu melalui panduan penglihatan optik ataupun dengan pencitraan thermal. Kemudian penembak akan menekan firing pin yang menyalakan pendorong bantu roket keluar dari barel sepanjang 1,2 meter dan kaliber 142 mm. Kemudian roket akan menanjak sampai ketinggian 60-150 meter ke arah target menggunakan pendorong utama. Setelah roket mendekati target, roket akan menuncap ke arah target yang telah ditentukan. Hulu ledak utama roket akan menghancurkan armor tank, dan hulu ledak kedua pun akan meledak sesudah armor tank jebol. Ledakan kedua tersebut cukup untuk membuat tank porak-poranda. Jadi cocok untuk kalian yang pengen rudal rumah mantan atau kantor komin. Inilah perbedaan secara umum antara jet tempur kakek Joe Biden dengan jet tempur Mamang Putin. Umumnya ukuran jet tempur kakek Joe Biden lebih kecil dibandingkan jet tempur Mamang Putin. Istilah kata jet tempur generasi kelima dari kedua negara, yaitu F-35 milik kakek Joe Biden dan Su-57 milik Mamang Putin. Perbedaan ukurannya terbilang cukup signifikan. Jangkauan jelajah jet tempur kakek Joe Biden kebanyakan di bawah jangkauan jelajah jet tempur Mamang Putin. Hal tersebut diatasi AS dengan menyediakan pesawat tanker yang sangat mumpuni. Sedangkan Rusia memiliki pesawat tanker yang sangat terbatas, sehingga untuk menjaga wilayah udara yang luas, Rusia membuat jet tempur yang lebih besar. Diharapkan mampu menampung bahan bakar yang lebih banyak. Jet tempur AS lebih mengandalkan kemampuan sistem avionik dan kemampuan BVR yang lebih unggul. Contoh F-35 dan F-22 Raptor mampu melacak dan menyadari adanya ancaman dari jarak puluhan sampai ratusan kilometer. Sedangkan jet tempur Rusia lebih mengandalkan kemampuan manuver dan kecepatan yang lebih tinggi. Kalau rame lanjut part 2. Inilah perbedaan secara umum jet tempur kakek Joe Biden dengan jet tempur Mamang Putin part 2. Harga jet tempur kakek Joe Biden biasanya jauh lebih mahal. F-15 kakek Joe Biden berkisar 87 sampai 125 juta US dollar per unit. Sedangkan jet tempur Su-35 Mamang Putin berkisar 83 sampai 85 juta US dollar per unit. Biaya terbang per jam jet tempur kakek Joe Biden biasanya lebih murah. Contoh F-15 berkisar 300 sampai 378 juta rupiah per jamnya. Sedangkan Su-35 Mamang Putin berkisar 400 sampai 420 juta rupiah per jamnya. Fasilitas perbaikan jet tempur kakek Joe Biden biasanya tersedia dalam negeri. Contoh F-16 TNI AU kabarnya berhasil di-upgrade dalam negeri. Sedangkan jet tempur Mamang Putin harus melakukan perbaikan di negara-negara tertentu. Jika ente kadang-kadang ingin menambahkan perbedaannya, tulis aja di kolom komentar. Northrop Grumman merupakan salah satu produsen pesawat terbang yang terkenal dengan desain-desain pesawat yang elegan dan futuristik. Salah satunya Northrop Grumman X-47B yang merupakan drone militer tak berawak untuk operasi berbasis kapal induk, mampu melakukan operasi semi-otonom dan pengisian bahan bakar di udara. Melakukan penerbangan perdana pada 4 Februari 2011 dan terbang perdana dari kapal induk USS George H.W. Bush pada 14 Mei 2013 ketika kapal induk sedang berlayar di Samudra Atlantik. Memiliki panjang sekitar 11,6 meter, sayap yang bisa dilipat dan dibentangkan, berbobot kosong 6,3 ton, dan ditenagai oleh jomblo engine Pratt & Whitney F10220 turbofan yang memungkinkannya terbang mencapai kecepatan maksimum 956 km per jam. X-47B juga dilengkapi dengan dua ruang penyimpanan senjata internal dengan kapasitas mencapai 2 ton dan mampu mengirimkan muatan tersebut mencapai radius 3.900 km pada ketinggian jelajah 12,8 km. Biaya untuk 2 unit prototipe mencapai 813 juta US dollar. RQ-4 Global Hawk merupakan drone militer pengintai berkemampuan tinggi dan memiliki jangkauan jelajah yang sangat jauh. Dikembangkan oleh Northrop Grumman pada tahun 1990-an, melakukan serangkaian uji terbang perdana pada 28 Februari 1998 dengan total produksi mencapai kurang lebih 42 unit. Biaya per unit mencapai 220 juta US dollar. Dengan panjang 14,5 meter, bentang sayap 40 meter, berbobot penuh 14,6 ton dan ditenagai oleh jomblo engine Rolls-Royce, membuatnya
membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 629 km per jam. Dibekali dengan sensor aperture radar dan sensor elektro-optik yang memberikan kemampuan pengawasan serta dapat mensurvei medan seluas 100.000 km persegi per hari. Drone ini juga mampu terbang pada ketinggian 18 km dengan jangkauan jelajah mencapai 22.800 km. Itu artinya drone ini mampu menjangkau target di belahan bumi manapun. Drone ini juga menjadi salah satu drone terbesar dengan jangkauan jelajah terjauh saat ini. Sukhoi S-70 Okhotnik atau biasa disebut dengan Hunter B adalah drone tempur tak berawak berteknologi siluman buatan Sukhoi dan Russian Aircraft Corporation. Drone ini dikabarkan sebagai drone generasi ke-6 yang bertujuan untuk memperkuat Angkatan Udara Mamang Putin, melakukan uji terbang perdana pada 3 Agustus 2019 dan dikabarkan akan masuk layanan pada tahun 2024 mendatang. Desain Okhotnik didasarkan pada desain sayap berbentuk segitiga yang menggunakan gabungan material komposit bertujuan untuk membuatnya sekecil mungkin terlihat di penampang radar musuh. Dengan berat sekitar 20 ton, bentang sayap 20 meter, dan ditenagai oleh jomblo engine Saturn AL-41F membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 1000 km per jam. Terdapat ruang penyimpanan senjata dengan kapasitas 2 ton yang mampu mengirimkan muatan tersebut sampai radius 6000 km. Diperkirakan hanya 3-4 prototipe yang sudah dibangun dan 2 diantaranya sudah melakukan uji terbang perdananya. Baykar Bayraktar TB2 merupakan salah satu drone militer tersukses buatan negara Mamang Dorgan yang mampu menjalankan misi penerbangan jarak jauh. Drone dikendalikan oleh 3 awak pesawat dari stasiun kontrol di darat atau dari markas. Pengembangan Bayraktar TB2 didasari oleh larangan AS untuk mengekspor kendaraan tak berawak bersenjata ke negara Mamang Dorgan. Bayraktar TB2 melakukan penerbangan perdana pada Agustus 2014 dengan panjang 6,5 meter, bentang sayap 12 meter, dan ditenagai oleh sebuah mesin rotak 912 IS, membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum 220 km per jam. Dilengkapi dengan 4 buah cantelan senjata eksternal seperti rudal anti-tank jarak jauh, roket berpemandu laser, dan beberapa bom berpemandu. Meskipun usianya belum terlalu tua, drone ini sudah terbukti ampuh di berbagai medan pertempuran. Salah satunya pada konflik ANU yang mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank, helikopter, dan sebuah kapal penjelajah kelas Moskwa milik Mamang Putin. Jika kalian butuh drone ini untuk mengebom rumah mantan, harganya cuma 5 juta USD. Sukhoi Su-75 Checkmate merupakan jet tempur siluman generasi kelima yang dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi untuk diekspor dan tentunya untuk memperkuat Angkatan Udara Mamang Putin yang direncanakan terbang perdana pada tahun 2023. Su-75 Checkmate diharapkan mampu menyaingi jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat dan jet tempur Shenyang FC-31 buatan Cina. Menurut desainernya, Checkmate dirancang untuk terbang pada ketinggian 12 km lebih dengan jangkauan jelajah mencapai 3000 km. Checkmate akan ditenagai dengan jomblo engine Saturn turbofan afterburning dan diperkirakan akan mampu terbang mencapai kecepatan Mach 1,8 sampai dengan Mach 2. Su-75 juga diperkirakan akan mengadopsi teknologi artificial intelligence dan mampu membawa persenjataan dengan kapasitas 7,4 ton. Kabarnya Su-75 akan dijual dengan harga murah, yaitu sekitar 25-35 juta USD per unit. Tentu saja harga tersebut tidak akan terlalu menguras kantong kalian. Serupa namun tak sama, JAS-31 Gripen buatan Swedia ini sering dikira sebagai Eurofighter Typhoon buatan patungan 4 negara. Terdapat perbedaan yang mencolok antara Eurofighter Typhoon dan JAS-31 Gripen, yaitu penggunaan twin engine pada Eurofighter Typhoon dan single engine pada JAS-31 Gripen. JAS-31 Gripen adalah jet tempur generasi keempat dengan desain sayap delta yang mampu melaju dengan kecepatan supersonik. JAS-31 Gripen merupakan jet tempur dengan dimensi terkecil dari trio bersaudara sayap delta asal benua biru. Jet tempur ini dilengkapi dengan sistem persenjataan rudal AIM-120 AMRAAM, rudal anti kapal Saab Dynamic RBS-15, rudal udara ke permukaan AGM-65 Maverick, dan beberapa bom berpemandu. Si monyet ini menawarkan kelincahan manuver yang tinggi, sistem akuisisi target tembak yang akurat, radar multiperan yang kuat, serta mampu melancarkan peperangan elektronik. Harga per unitnya diperkirakan mencapai 85 juta USD. Bagi kalian yang ingin membelinya, mari patungan jual ginjal mulai saat ini.
Dassault Rafale merupakan jet tempur multiperan generasi 4,5 dan bersayap Delta buatan Dassault Aviation Mamang Macron, Perancis, yang dirancang supaya dapat beroperasi dari pangkalan di darat maupun dari kapal induk. Melakukan penerbangan perdana pada 4 Juli 1986 dan sudah diproduksi sebanyak 157 unit pada April 2017. Dilengkapi dengan sistem persenjataan sebuah senapan 30 mm, rudal udara ke udara Mika IRIM, rudal udara ke permukaan, dan beberapa bom berpemandu GBU-12 PPW, serta memiliki berbagai keunggulan seperti take off dan landing pada landasan pacu kurang dari 400 meter, kemampuan manuver yang lincah, dan sistem pertahanan elektronik terintegrasi yang disebut dengan, silahkan kalian baca sendiri. Kabarnya Indonesia memboyong jet tempur Dassault Rafale sebanyak 42 unit dan 6 unit akan dikirim pada kloter pertama dengan harga satuan mencapai 115 juta US dollar dan biaya operasional mencapai 243 juta rupiah per jam. Memiliki desain sayap yang tak biasa dengan jet tempur pada umumnya, serta dilengkapi dengan kanar, Su-47 Berkut menjanjikan berbagai keunggulan yang tak dimiliki jet tempur dengan desain sayap menyapu ke belakang. Desain sayap menyapu ke depan pada Su-47 Berkut diharapkan mampu memberikan kemampuan manuver yang lincah pada kecepatan subsonik dan angle of attack sayap lebih besar, sehingga mengurangi resiko terjadinya stall pada kecepatan rendah. Su-47 Berkut terbang perdana pada 25 September 1997, kemudian diperkenalkan ke publik pada Januari tahun 2000. Sayangnya jet tempur ini hanya diproduksi sebanyak 1 unit yang digunakan sebagai perwarupa teknologi canggih jet tempur generasi 4,5 dengan panjang 22,6 meter, bentang sayap 16,7 meter, dan mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 2.500 km per jam. Diperkirakan pembangunan perwarupa Su-47 Berkut menghabiskan dana sebesar 70 juta US dollar. Entah mengapa meskipun memiliki berbagai keunggulan, Su-47 Berkut gagal diproduksi massal. Tupolev Tu-22M adalah pesawat bomber supersonik dengan desain sayap variable sweep terbesar kedua yang dimiliki Rusia, setelah bomber ikonik utama Tupolev Tu-160 Blackjack melakukan penerbangan perdana pada 30 Agustus 1969, kemudian diserahkan ke Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1972 dengan panjang 42,4 meter, bentang sayap ketika ditekuk 23,3 meter, bentang sayap ketika dibentangkan 34,2 meter, serta ditenagai oleh dua mesin pendorong membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai 1997 km per jam. Dilengkapi dengan sistem persenjataan sebuah meriam 23 mm di menara ekor, ruang senjata internal dengan kapasitas 24 ton, dan mampu membawa 4 unit rudal hypersonic Kinzhal yang bisa diisi dengan hulu ledak nuklir berkekuatan 100-500 kiloton TNT ataupun hulu ledak konvensional seberat setengah ton. Kurang lebih 66-100 unit Tu-22M yang masih beroperasi pada Angkatan Udara Mamang Putin saat ini. Memiliki keunggulan akselerasi yang tinggi, mampu membawa persenjataan dengan kapasitas lumayan besar. Tak heran F-4 Phantom menjadi salah satu pesawat ikonik pada masa-masa Perang Dingin. F-4 Phantom adalah pesawat tempur sekaligus pesawat pencegat yang dikembangkan oleh McDonnell Douglas untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Melakukan penerbangan perdana pada 27 Mei 1958 dan diproduksi sebanyak 5.195 unit, menjadikannya sebagai pesawat supersonik terbanyak yang diproduksi oleh negara paman Sam sejauh ini. Pesawat ini ditenagai oleh dua buah mesin turbojet afterburning, membuatnya mampu terbang dengan kecepatan maksimum 2.370 km per jam. Dilengkapi dengan sistem persenjataan rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, dan dapat membawa senjata nuklir seperti B-61, B-43, dan B-57. Kabarnya F-4 Phantom memiliki musuh bebuyutan dan tak jarang terjadi adu jotos dengan MiG-21 buatan Uni Soviet, yaitu pada masa-masa Perang Vietnam. Tak hanya mampu membuat kapal induk secara mandiri, negara asal Inspektur Ladusing tersebut juga nyatanya mampu membuat jet tempur dalam negeri. Hal tejas adalah pesawat tempur dengan desain sayap Delta yang mampu melaju dengan kecepatan supersonik, melakukan penerbangan perdana pada 4 Januari 2001 dan kurang lebih mencapai 40 unit telah diproduksi per 30 Oktober 2021. Harga dari jet tempur ini diperkirakan mencapai 31 juta US dollar per unit dengan panjang 13,2 meter, bentang sayap 8,2 meter,
meter yang ditenagai oleh sebuah mesin General Electric F404 GE-in20 turbofan yang membuatnya mampu melaju dengan kecepatan maksimum mencapai 2205 km per jam. Walaupun dimensi jet tempur tersebut cukup kecil, persenjataannya lumayan mumpuni, seperti rudal udara ke udara Pimple R-73, rudal anti kapal KH-31, dan beberapa bom berpemandu. Kabarnya Indonesia tertarik untuk membeli jet tempur yang satu ini. Buat jamban tidak perlu, kapal induk dan jet tempur nomor 1. Mengapa sebagian jet tempur punya telinga? Apakah telinga tersebut hanya sebagai hiasan atau hanya sebagai gaya-gayaan? Telinga pada jet tempur tersebut bernama canard atau sayap kecil di belakang moncong pesawat. Tujuan pemasangan canard tersebut berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pesawat tempur untuk bermanuver, meningkatkan gaya angkat pada jet tempur, dan juga untuk mencegah terjadinya stall, yaitu keadaan di mana pesawat kehilangan daya angkatnya karena angle of attack sayap utama melebihi batas kritisnya. Penggunaan sayap canard menjadi primadona bagi pesawat-pesawat tempur buatan Eropa seperti Eurofighter Typhoon buatan patungan 4 negara, Dassault Rafale buatan Prancis, JAS 39 Gripen buatan Swedia, Su-37 buatan Rusia, dan Chengdu J-20 buatan Cina, yang menjadi satu-satunya jet tempur generasi kelima yang dilengkapi dengan canard. Jika ada info dan penjelasan lain tentang canard yang kalian ketahui, silahkan tambahkan dan adu mekanik kalian di kolom komentar. Tupolev Pakda adalah rancangan pesawat bomber siluman generasi kelima yang direncanakan sebagai pengganti bomber tua Tu-95 dan pembom supersonik Tu-160 Belly Leopard. Pakda merupakan singkatan dari, silahkan kalian baca sendiri, yang kurang lebih berarti kompleks penerbangan masa depan jarak jauh. Desain bomber yang satu ini mulai digembar-gemborkan sejak tahun 2008 dan prototipe awal direncanakan mengudara tahun 2023 yang akan memulai produksi massal pada tahun 2027. Tupolev Pakda kabarnya mampu terbang mencapai ketinggian stratosfer dan dilengkapi dengan fitur siluman untuk menghindari pertahanan udara musuh serta mampu membawa muatan konvensional maupun nuklir dengan kapasitas 30 ton. Tujuan pengembangan bomber Pakda ini diharapkan dapat menyaingi dua bomber siluman rival sejatinya, yaitu B-21 Raider dan tentunya bomber siluman futuristik B-2 Spirit. Akan tetapi belum ada kepastian jelas dengan bomber yang satu ini karena mungkin bukan hanya teknologinya yang siluman, keberadaannya pun tak kalah silumannya. MQ-9 Reaper merupakan salah satu drone terbaik milik Angkatan Udara kakek Joe Biden yang dikembangkan oleh General Atomic Aeronautical System pada kurun waktu 1990-an dan melakukan uji terbang perdana pada 2 Februari 2001. Panjang keseluruhan 11 meter, bentang sayap 20 meter, bobot kosong 2,2 ton, dan ditenagai oleh sebuah mesin Garrett TPE-331 turboprop 900 horsepower, mampu mendorongnya mencapai kecepatan maksimum 482 km per jam. Dilengkapi dengan sistem avionik penargetan multispektral dan mampu membawa senjata GBU-12 PPW, rudal udara ke udara AGM-114 Hellfire, AIM-9 Sidewinder, dan GBU Joint Direct Attack Munition. Mampu terbang selama 14 jam non-stop dengan jangkauan jelajah 1900 km pada ketinggian maksimum 15 km. Kabarnya salah satu predator ini tertembak jatuh di Libya menggunakan sebuah rudal permukaan ke udara milik tentara nasional negara tersebut. Bisakah kita membeli jet tempur pribadi? Yap, jawabannya bisa. Akan tetapi, banyak sekali aspek dan syarat yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, jet tempur yang dibeli sudah mengalami demilitarisasi, yang artinya semua perangkat persenjataan, peralatan radar, dan teknologi rahasia sudah dilucuti, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan teknologi rahasia bocor ke pihak swasta atau perorangan. Bayangin aja lo nerbangin jet tempur ugal-ugalan dan gak sengaja neken tombol senjata. Yang kedua, jet tempur harus dibeli dari negara lain. Dari 1000 jet tempur pribadi di Amerika Serikat, semuanya diimpor dari luar AS, yang artinya jet tempur tersebut sudah pernah diekspor oleh AS sebelumnya. Yang ketiga, Anda harus punya sertifikat pelatihan penerbangan dengan pengalaman 1000 jam waktu terbang. Yang keempat, harga jet tempur yang sangat mahal. Belum lagi biaya beli bensin, biaya ganti oli, dan biaya parkir di bandara terdekat. Kan nggak mungkin parkir jet tempur di garasi ataupun ruang tamu layaknya parkir Supra Bapak. Jadi, apakah Anda masih tertarik untuk membeli jet tempur pribadi?
Chengdu J-20 adalah pesawat tempur generasi kelima dengan teknologi siluman yang dibuat oleh Chengdu Aerospace Corporation untuk memperkuat angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Dan kurang lebih 24 unit sudah mulai beroperasi per tahun 2021 dengan panjang 21,2 meter, bentang sayap 13 meter, dan ditenagai oleh twin jet engine sehingga mampu terbang dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 2. Pesawat ini juga dilengkapi dengan fitur siluman, kemampuan peperangan elektronik, serta dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan seperti rudal udara ke udara BVR PL-15, bom berpemandu LS-6 seberat 50-100 kg atau kurang lebih memiliki kapasitas persenjataan seberat 11 ton. Chengdu J-20 juga menjadi salah satu jet tempur terbaik yang dimiliki Cina saat ini, yang diharapkan mampu mengimbangi jet tempur siluman Su-57 milik Rusia dan tentunya F-35 dan F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Kabarnya jet tempur ini tidak akan dijual ke negara lain, baik secara cash ataupun di sudahlah. Mikoyan MiG-29 adalah pesawat tempur yang dirancang oleh Biro Desain Mikoyan Gurovik Rusia. Pembangunan MiG-29 dilatar belakangi karena kekhawatiran Uni Soviet kepada Amerika Serikat yang saat itu mengembangkan jet tempur F-15 atau mencegah pesawat tempur AS mencapai keunggulan teknologi di atas pesawat tempur Uni Soviet kala itu. MiG-29 terbang perdana pada 6 Oktober 1977 dan memulai produksi massal pada tahun 1984. Spesifikasi panjang 17,3 meter, bentang sayap 12 meter dengan kecepatan maksimum mencapai 2446 km per jam, yang dilengkapi dengan sistem persenjataan sebuah senapan mesin 30 mm, 6-8 buah rudal Pempel R-27, rudal udara ke permukaan AS-12, dan beberapa bom berpemandu. MiG-29 berkemampuan manuver tajam pada kecepatan rendah atau kurang lebih dapat disandingkan dengan F-18 Super Hornet milik Amerika Serikat. Kurang lebih 580 unit MiG-29 yang masih beroperasi pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut Rusia. M1 Abram merupakan salah satu tank terpopuler dan menjadi tulang punggung Angkatan Darat Paman Sam yang dirancang oleh General Dynamics Land and System sekitar tahun 1980-an. M1 Abram diproduksi sebanyak 9.000 unit lebih dengan harga per unit mencapai 6,2 juta US dollar. Panjang keseluruhan 9,7 meter, lebar 3,6 meter, berbobot sekitar 67 ton, serta ditenagai oleh sebuah turbin gas engine yang memuntahkan tenaga sebesar 1.500 horsepower dan berkecepatan maksimum 52-72 km per jam. M1 Abram dilindungi dengan berbagai jenis armor seperti susunan plat logam, lapisan komposit, blok keramik, dan ruang terbuka yang memungkinkan perlindungan optimal bagi kru yang berada dalam kompartemen. Dibekali meriam utama M256 120 mm, senapan mesin 12,7 mm, dan dua buah senapan mesin M240 7,62 mm dengan kapasitas 10.400 peluru. Perang Teluk Perang Afghanistan menjadi saksi bisu tank ini dalam pertempuran.